عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله فإنما يتقبل الله من المتقين. اتقوا الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اتقوا الله فإن العاقبة للمتقين. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah bertakwa kepada Allah, mengamalkan seluruh perintah-perintahnya, menjauhi seluruh larangan-larangannya, disertai dengan keyakinan satu-satunya jalan untuk memperbaiki hubungan dengan Allah, menggembirakan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Satu-satunya jalan adalah hanya bertakwa kepada Allah. Mungkin saja orang-orang bertakwa di awal-awal kehidupannya, bahkan di dunia ini, dia di dalam macam-macam kesulitan, macam-macam penderitaan dan mujahadah. Tapi Allah yang Maha Benar, Allah yang memiliki segalanya, telah menjanjikan dan janjinya tidak pernah tidak ditepati. Innallaha la yukhliful mi'ad, bahwa akhirat baik hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Sebaliknya, mungkin saja orang-orang yang tidak bertakwa seakan-akan di dunianya, di sebagian urusannya, semacam ada kemudahan, ada banyak fasilitas, ada macam-macam karunia-karunia yang tidak diberikan kepada sebagian orang yang takwa. Itu merupakan ujian bagi orang yang takwa dan penjerumusan bagi mereka orang-orang yang tidak bertakwa. Akhirnya sudah jelas, mereka hatinya tidak akan tenang, dan mereka di akhirat kalau tidak bertaubat, bahkan mati tanpa membawa iman, mereka akhirnya kekal abadi di neraka, di tempat yang dimurkai Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada hari Idul Adha ini banyak sekali pelajaran yang perlunya orang-orang yang bertakwa dan usaha memperjuangkan ketakwaannya dan mengajak umat manusia untuk bertakwa, bahwa dalam sejarah panjangnya manusia belum pernah bertakwa kepada Allah, mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya, kemudian di dunia ini kok akhirnya terlantar. Belum lagi di akhirat dia akan mendapatkan karunia-karunia besar yang tidak mungkin karunia itu sesuai dan muat untuk dia peroleh di dunia ini. Masya Allah, bagaimana dalam Idul Adha ini ada pelajaran satu keluarga, suami, anak, dan istri. Mereka dalam puncak ketakwaan. Suaminya dalam puncak ketakwaan Ibrahim, istrinya dalam puncak ketakwaan Hajar, anaknya dalam puncak ketakwaan yaitu Ismail. Mereka semuanya rela berkorban sampai puncak pengorbanan demi untuk mendapatkan ketakwaan, mendapatkan ridhonya Allah dan mencontoh itu. Akhirnya dalam sejarah panjangnya manusia tidak ada keluarga yang lebih berkah, tidak ada anak cucu yang lebih berkah di dunia ini sampai menjelang hari kiamat, sampai nanti di mahsyar, sampai nanti di surga yang kekal abadi selama-lamanya. Tidak ada keluarga yang lebih berkah, lebih banyak mendapatkan anugerah, lebih banyak menjadi pimpinan-pimpinan kebaikan, lebih banyak memperoleh derajat-derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat, melebihi keluarga Ibrahim. Kita umat Islam, umat Muhammad, diperintahkan oleh Allah supaya merasa menjadi bagian dari keluarga Ibrahim alaihi salatu wassalam.
Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkana ini Allah berfirman, millata abikum Ibrahim. Agama yang dibawa Nabi Muhammad itu agama kakek kalian sendiri, Ibrahim. Jangan merasa asing, jangan merasa ragu. Islam tidak pernah mendatangkan kerugian, tidak untuk pribadi, tidak untuk keluarga, tidak untuk bangsa, dan tidak untuk negara. Karena orang kalau bertakwa, ia telah mendapatkan segalanya, mendapatkan ridhonya Allah. Kalau orang sudah mendapatkan ridhonya Allah, ia adalah telah mendapatkan kesuksesan yang sempurna. Man wajadallah wajada kulla syai'. Siapa yang mendapatkan ridhonya Allah, maka dia telah mendapatkan segalanya. Wa man faqadallah faqada kulla syai'. Sebaliknya, siapapun dia, dari keluarga manapun, kalau dia tidak diridhoi Allah, maka dia telah gagal total. Sama sekali tidak ada untungnya dalam kehidupannya, ataupun selepas kematiannya, atau di akhiratnya yang kekal abadi selama-lamanya. Pelajaran yang perlu kita ulang-ulang dalam benak kita, dalam keluarga kita, dalam majelis-majelis kita, bahwa satu-satunya program di dunia ini yang memastikan tidak ada ruginya sama sekali, tidak mengandung kecuali keberuntungan, program itu adalah program ketakwaan. Selain itu, semua program di dunia ini tidak menjanjikan kepastian dalam keuntungan. Program buka lahan, buka toko, program bisnis, semuanya tidak menjanjikan keuntungan, mungkin untung, mungkin rugi. Tapi kalau seseorang membawa ketakwaan di dalam bisnisnya, di dalam perkebunannya, di dalam pertokoannya, andaikan dia rugi, dia tetap akan untung mendapatkan pahala. Akhirnya andaikan dia tidak dapat dunia, tetap dapat keuntungan kekal yang lebih besar, keuntungan di akhirat sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila.